Oke, besok adalah penentuan closing candle. Nah, jadi kalau kita lihat nih, aku mau kasih information liquidation dikit ya. Nah, jadi likuidasi terdekat itu yang paling banyak itu di area sekitar 22.000 berapa? 22.500-an ya. Karena harga sekarang kan 227 ya, 22.500-an, kemudian ada lagi di 21.300, dan itu lumayan banyak banget likuidasi ke arah bawah daripada ke arah atas. Kalau ke arah atas itu mungkin cuman ke area 23.300-an lagi. Di situ orang yang nge-short kemarin karena dapat gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan besok adalah konfirmasi closing candle yang cukup agak-agak gimana gitu ya. Karena pasalnya nih. Ya, sekali lagi disclaimer on, ini pasalnya ya, karena ini plan aku. Ya, kalau Bitcoin mampu mempertahankan area 23.000 besok, udah pasti, dipastikan, sangat-sangat pasti tanpa ampun, Bitcoin akan retest ke 247 sampai 252 dalam waktu minggu depan. Ya, sekali lagi nih. Tapi jikalau Bitcoin gagal mempertahankan area 22.000-nya sampai Selasa atau Senin ya, ya minimal kalau misalnya mau mempertahankan itu nggak turun-turun tapi koreksi gitu ya. Atau mungkin Bitcoin malah koreksi ke area 22.200, 21.800, atau mungkin 21.400 karena di situ banyak liquid map. Ya udah dipastikan Bitcoin nggak bakal ke 24-27 dulu dalam bulan ini gitu ya. Bisa jadi kan bulan depan ya kan. Jikalau. Tapi kita bakal melihat skenario-skenario yang terjadi di time frame kecil maupun besar. Kita bedah satu-satu. Kita mulai dari time frame 1 jam. Nah, untuk di time frame 1 jam ini ada beberapa info yang ingin aku kasih kepada teman-teman, yaitu modelnya itu mulai kurang lebih mirip HNS atau Head and Shoulders. Ya, cuman yang bagian ininya agak gimana gitu ya, agak left sebelah kirinya nih agak gimana gitu. Kemudian topnya oke, dan right shouldersnya oke juga. Nah, cuman masalahnya di agak kiri itu agak kayak kurang pas gitu pola dan patternnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 jam. Dan ada beberapa pattern pendukungnya, yaitu adalah, nah di sini bear div ya. Sebenarnya bear div, kemudian di sini lagi udah turun, dan kemudian di sini nggak ada lagi. Dan ya, untuk RSI di time frame 1 jam mulai mengarah ke normal, yaitu di level 50-an, dan stokastiknya ini dead cross di sebelah sini, kemudian dia turun ke sini dan belum menunjukkan pattern atau pola-pola bearish yang lainnya. Karena ini kan aku gambar resistnya aja, apakah keluar dari gambar ini atau enggak, nah itu urusannya besok. Oke, kemudian kita lanjut, kita lihat di 4 jam. Nah, untuk di 4 jam jujur aja ini udah gimana ya, udah besar banget ya, apa namanya, bear div-nya ya. Kalian bisa lihat dari sini ya, dari atas sini nih sampai ke sini tuh bear div guys ya. Ini tuh benar-benar bear div. Sampai detik ini pun sebenarnya tuh bear div yang sangat besar ya. Ini bear div kecil di antara bear div besar, di kecilnya bear div, di besarnya bear div, tapi chartnya tuh nggak turun-turun. Dan kalau kita perhatikan kemarin RSI-nya tembus di level 92, dan hari ini tuh tembus di level 67-an, yang mana chartnya, patternnya masih tentu saja di dalam kategori bear div atau bearish divergent. Tapi good newsnya ya, stokastiknya udah mau ke bawah gitu ya. Nah, itu good newsnya untuk time frame 4 jam. Tapi kalau di secara RSI, secara chart udah bear div. Nah, ini mengingatkan aku pada kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2022 kemarin pas bearish. Udah ada pattern gini habis naik udah pasti dumpnya itu cepat banget gitu ya. Tapi karena ini mulai fase akumulasi, mulai fase orang ngebuy lagi gitu ya, tapi chartnya itu mulai sedikit strong gitu, nggak se ekstrim terjunnya yang kemarin, karena memang sejujurnya 2022 itu volume semua exchange itu sepi parah gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin udah ada peningkatan atau lonjakan volume yang cukup signifikan untuk mempertahankan arah harga-harga market baik dari retail maupun dari wealth-nya itu sendiri. Oke, next terakhir adalah di time frame 1 jam. Nah, jikalau kita sekali lagi pakai jikalau karena ini kan disclaimer on. Kita push dulu. Nah, jikalau si Bitcoin ya tidak berhasil atau tidak mampu mempertahankan sekali lagi ya area 23.000-nya sampai besok, atau ya closing candle inverse hammer, artinya hammernya kebalik ke bawah ya. Ini udah dipastikan Bitcoin bakal koreksi dulu ke 21 ribuan, karena kalau kita lihat dari time frame daily-nya ini mulai udah agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Nah, kalau kalian lihat sendiri ini udah mulai bear div dari sini ya. Ini naik sama ya. Ini tuh sama seperti time frame 4 jam. Bear div-nya bear div gede ya. Nah, di sini. Ini bear div enggak? Bear div lah ya, apalagi tuh. Nah,
Ini tuh udah jelas banget bear diff di time frame 1 jam dan 4 jam itu udah mulai bear diff. Ini udah agak mulai seram-seram juga. Karena memang sejujurnya ini butuh pullback dan butuh correction gitu ya. Nah, koreksi sehat biar apa? Biar ada space untuk market itu bernafas, untuk menetralisirkan indikator-indikator, dan untuk market itu bikin pola-pola tertentu yang mana kita tuh jelas bukan menebak sih, menganalisa arahnya. Ini udah balik bullish belum atau cuman sekedar bull trap ya kan. Nah, tapi kalau untuk stokastiknya ini kan kemarin ya dia mau gold cross tapi tiba-tiba dibanting jadi dibanting jadi mau dead cross. Kemarin udah dead cross, dibanting lagi, dipam lagi ya, sehingga dead crossnya yang dari sini sebenarnya udah dead cross yang udah mau terjun ya, tiba-tiba dia nggak jadi. Kenapa ya? Karena dipom-pom yang udah harusnya dead cross dan turun, tapi dipom-pom jadi chartnya naik gitu ya. Ini tuh sebuah pattern yang agak-agak sedikit ambigu atau bias gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa pattern yang benar-benar menyalahkan aturan dari trading itu sendiri. Ya, tapi yang namanya volume dan namanya market memang gak ada yang tahu, oke? Jadi kira-kira gitu aja bahasan tentang closing weekly besok ya. Semoga menjadi referensi teman-teman, and see you in the next video.